Saya dengan Bobi Halim. Kali ini episode spesial karena apa? Karena couple, zoomnya couple nih, couple dari Malang ya. Kita mau sapa dulu dengan Mas Riza dan Mbak Wardah nih. Ah, keren nih, lagi bawa baby Ketoya juga. Halo, selamat siang, Mas Riza, Mbak Wardah. Ya, Agak kenceng ya, dikit suaranya oke. supaya ini. Ya, selamat siang Mas Bobi. Iya, Selamat siang sama-sama. semuanya. Aduh, ramai bener, keren. Aku jujur awalnya itu sebenarnya tertarik sama postingannya Mas Riza. Udah Oh gitu lama. ya. Ya, udah lama. Waktu itu kan yang fotonya naik sepeda, kemudian kurus itu kan baru 2 bulan gitu. Waduh, ini oke ya kan, oke banget gitu loh. Cuman ternyata baru tahu, oh ini suaminya Mbak Wardah ternyata. Kalau Mbak Wardah aku udah kenal gitu. Ya sudahlah, Ya, jadinya ya kan. Gitu. Jadi Mas Riza total sudah berapa lama nih Mas Riza ber-KF-nya? kurang lebih 7 bulanan ya. Iya, 7 bulan lah. 7 bulan ya, 7 bulan. Ya, Kalau Mbak Wardah yang lebih lama ya, Mbak Wardah. hampir 5 tahun. Wih, hampir 5 tahun. Bahkan dapat berkatnya 2 baby cat. Aduh, boleh dong di-sharing ceritanya ya kan. Terserah mungkin dari Mbak Uda juga boleh atau Mbak Sriza duluan juga boleh. Awal apa ini sebelum kenal KF, kemudian kenapa? Nah, ini pertanyaan besarnya itu kenapa kok mau ber-KF gitu loh. Itu. Nanti baru kita sama-sama kulik, sama-sama kupas habis ber-KF-nya. Kalau Mbak Wardah 5 tahun pasti sudah banyak tuh ceritanya. Nah, Mas Riza juga walaupun 7 bulan pasti juga ada serunya tuh on off ya kan. Monggo, siapa duluan Mas Riza kayaknya. Monggo, Mbak. Boleh. Sebenarnya KF awal dulu pernah diawalin tuh udah agak lama. Cuman nggak tahu kenapa kok waktu itu tiba-tiba badan rasanya kayak sakit semua terus panas. Sempet panas. Akhirnya kembali ke karbo. Oh, Kembali ke karbo setelah sekian lama karbo, saya mau coba lagi ke KF. Cuma 1 hari aja KF-nya ya. Iya, 1 hari KF waktu itu. KF terus sakit Sakit, ya. balik ke Terus akhirnya karbo. kembali ke karbo lagi. Terus akhirnya setelah sekian lama, berapa lama ya? Ada setahun mungkin ya? Ya mungkin setahunan. Setahunan setelah itu baru saya coba lagi untuk ke KF lagi. Saya masuk KF mulai lagi dengan kemauan sendiri. Saya langsung ngomong ke istri, saya mulai besok KF. Dia bilang gitu. Saya nggak mau pergi lagi. Coba mundur dikit. Waktu yang cuma 1 hari itu siapa yang dorong? Istri. Setiap hari ngomongin aja dia tuh didorong. Akhirnya saya coba dah, saya bilang gitu. Akhirnya saya coba. Ternyata bener, saya ngalaminnya sakit, panas, kayak sempat ke dokter. Ke dokter dia bilang ini kurang gula ini katanya gitu. Jadi gini Mas Bobi. Jadi gini, waktu itu dia memulainya pada saat tubuhnya dia tuh lagi sakit, lagi flu, lagi demam gitu. Dia mulai kan udah bilang harusnya nggak boleh, harusnya sehat dulu baru mulai, jadi enak kan. Ya, praktis. Tapi dia mau, ya udah. Ternyata beneran tambah ambruk sakit. Tambah ambruk. Iya. Nyerah. Ya udah 1 hari lagian kan sudah ya nggak apa-apa dah. Coba-coba kan gitu. Iya. Tapi itu kayak buat Mas Riza kayak afirmasi tuh kan, gara-gara ada begitunya karena dokter bilang kan, sempat ke dokter terus dibilang kan ini kekurangan gula, ini harus banyak makan gula, ini malah disarankan seperti itu. Saya bilang ke istri itu kan,
malah kurang gula kan. Betul. Oke. Tapi Terus saya nggak patah semangat di situ. Saya coba lagi. Saya tetap kan olahraga paling saya suka kan olahraganya sepeda dari dulu. iya betul. Lama saya main sepeda. Badan saya kurus ya, memang begini nih saya dari dulu juga. Hmm, Nggak pernah bisa gemuk. hmm, hmm. Terus setelah sekian lama saya balik ke karbo, saya ngerasain badan kok kayaknya memang berat tiap bangun pagi. Oh, Berat. Sakit-sakit tuh ada. Capek itu kayak masih ada. Meskipun bangun tidur pagi itu masih ada capek rasanya. Saya buat olahraga enak sedikit, setelah itu balik lagi seperti itu. Akhirnya setelah sekian lama saya bilang lagi, saya coba KF lagi. Saya mau masuk KF lagi. Mulai besok saya KF. Penasaran. Penasaran. Soalnya ngelihat istri kok gerakannya kok begini ya. Kok saya begini ya gitu. Dia kayaknya nggak ada capek gitu kan. keren. Terus? Saya nggak ada capek kok. Saya kok masih pakai tukang pijet, masih pakai begini, begitu gitu kan. Masih pakai antangin ya kan. Dulu wajib itu. Kalau nggak Nah, pijet. iya, makanya gitu. Akhirnya saya coba KF, saya tetap pakai sepeda. Pertama kali posting yaitu saya bersepeda terus gitu. Anjlok lah berat badan drastis. Saat itu saya turun 6 kilo waktu itu. Terakhir langsung drastis. Dari awal 52, 53 jadi 46. Iya, itu. 2 bulan itu terlihat loh fotonya. Iya. Kalau olahraga lanjut terus gitu. Iya. Tapi akhirnya saya manut aja sama istri, kurangin. Iya, udah tak kurangin akhirnya dari yang seminggu ya, hampir setiap hari jadi seminggu 3 kali, seminggu 2 kali akhirnya olahraga. Nah, disuruh olahraga beban ini olahraga yang paling saya ini nggak bisa di dalam ruangan, terkungkung rasanya di dalam ruangan. Saya lebih senang keluar gitu kan. Makanya saya bilang fitness yang di tempat terbuka nih. Coba bikin Mas di halaman belakang. Iya makanya. Apa saya bikin kecewaan di halaman ya tempat terbuka saya bilang. Jadi saya fitness di situ. Gitu. Jadi akhirnya sampai sekarang masih belum Iya. untuk beban. Iya, enggak apa-apa. Sebenarnya ada sih langkah-langkah gerakan-gerakan yang bisa dilakukan ya, contoh. Dan itu enggak harus dengan alat. Ya misalnya ngangkat galon, tabung gas kayak gitu. Itu sebenarnya tinggal nanti mencermati gerakan-gerakan supaya ototnya terbentuk. Nah, jadi diintegrasikan dengan rutinitas rumah biasanya. Nah, itu bisa jauh lebih ini ya. Tapi keren loh, ini 7 bulan. 7 bulan yang dirasakan apa, Mas Riza? Awal mulai keto, saya ngerasain bangun pagi itu udah nggak ada sakit-sakit. Itu yang utama awal mula. Terus kedua, setiap saya agak lemes sedikit, saya dibilang sama istri, buat gerak. Saya buat gerak, hilang juga tuh, namanya ngantuk, apa segala macam hilang. Jadi kerja saya kebetulan ya bidang saya ekspedisi, banyak juga ngangkutin barang juga istilahnya kan. Jadi kepacu juga, jadi lebih enak gitu, badan saya lebih enteng gitu. Terus antanginnya hilang sekarang nih. Nggak pernah minum lagi. Pijet juga udah jarang dong. Udah enggak. Udah enggak ada stok malahan sekarang. Udah ada stok. Keren. Ya, gitu. Jadi saya ngerasa bangun pagi lebih enak, terus nggak ada lemes di badan meskipun siang hari segala macem. Kalau dulu mesti istirahat lah, apalah sekarang enggak lah, bisa lanjut terus lah aktivitas tuh gitu. Terus nggak gampang lapar ya. Kalau dulu gampang lapar kayaknya. Waktu zaman sekarang
Sekarang Pada ini kayaknya menderita dulu ya, terbebani lah ya. iyalah, dikit-dikit kok kayaknya pengen cari makanan, pengen cari ini, pengen cari cemilan lah gitu. Kalau sekarang enggak lah, udah lewat itu. Dengan air putih aja udah cukup gitu kan. Kalau sekarang saya merasa seperti itu gitu. Itu Ah, pengalaman-pengalaman yang saya rasakan awal-awal dulu. Kalau sekarang sudah terbiasa dengan segalanya ya, nah, makan telur, makan ini, makan itu juga udah enak gitu. Kalau perjuangan awal emang ada lah, ngelirik-ngelirik. kalau Nanti awal lah. berarti berarti jujur nih, masih sering tergoda nggak ini? Masih sering Wow, masih lah karena kita kumpulnya saya juga masih sama orang-orang karbo. Ya masih ya itu. Cuman akhirnya nyomotnya kan ikannya aja deh gitu. Yang ini enggak. keren keren. Masih tergoda masih. Sampai sekarang jujur masih tergoda. Karena saya lingkungan saya tiap hari ya sama orang-orang karbo. Hmm. Sambil ngomongin, ini loh Nah, yang enak sekarang gini loh saya ngelakuin. Oh, enak loh gitu. Sambil bercerita seperti itu. Gitu. ya hitung-hitung jadi apa ya? Jadi jalur jalur apa ini? Memberitahu ya ke Ya, lingkungan sekitar gitu kan. Itu. Apalagi yang mungkin sekeliling yang tahu Mas Riza dulu seperti apa ya kan. Sekarang udah jarang lagi kayaknya dulu sering itu bawa bekal antangin, sekarang kok kagak ada di bawah. Iya kan. betul. Jadi sekarang udah bebas sama obat-obatan, alhamdulillah deh. Syukurlah, syukurlah. Nah, ini boleh ke apa sama Mbak Wardah nih. Kita juga Wadah. ingin dengar. Iya, kita juga ingin dengar nih supaya keren ini soalnya. Aku sempat lihat postingannya yang itu cerita kronologi baby keto dari pertama sampai yang kedua. Wah, itu Ya, luar iya, iya, biasa. iya, iya. Ada ceritanya memang itu sih, Mas Bobi. Jadi Nah, waktu awal hamil preeklamsia dia. Di oh iya usia iya. kandungan 8 bulan, niat dikeluarkan sama dokter Aduh. janinnya. Oh. Tapi di usia 8 bulan itu juga takdir meninggal tuh janin di dalam kandungan. Oh. Dilahirkan, dokter bilang jangan patah semangat, lagi aja gitu. Pas Mm-mm. hari itu dia sudah lagi, dia ketemu sama keto, mulailah Mm. keto, dapat 2 tahun, lahirlah nih yang satu lagi nih yang laki. Keren. Normal semuanya, nggak ada gangguan apa-apa, nggak aman lah pokoknya berjalan aman. Itu Keren. gak kayak yang awal. Yang kedua ini nggak disengaja ini. Zaman pandemi ini. Nggak disengaja. Berkah di masa pandemi. Iya betul. Ini sama Mbak Warda nih sekarang. Iya, 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 iya. Oh my God. Aduh. So, Mas Riza, walaupun cuma 7 bulan, heboh loh ceritanya. Iya. Bisa lepas dari jeratan antangin dan pijet. Nah, Jadi doyan pijet memang. Kalau aku nggak suka dipijet, nggak suka. Oh, iya, nggak kesini. Nggak suka. Ya, kalau Aku nggak suka sama obat, nggak suka ah, begitu. Aku lihat testi, coba gitu. Tapi memang sebelumnya memang aku tuh suka yang namanya diet, Mas. oh. Aku tuh sangat menjaga badanku gitu. Hmm. Jadi begitu aku lihat testi diet, bonusnya banyak, sembuh penyakit segala macam. Terus aku pikir ngapain aku berpikir panjang ya. Aku tuh orangnya memang suka diet, kalau misalnya cocok aku terus gitu. Nah, itu tubuhnya yang ngasih tahu kan. Ternyata ya itu nggak bisa move on karena memang luar biasa ya. Memang semua gejala-gejala yang di waktu masa karbo itu semuanya tuh hilang.
lebih bertenaga gitu kan. Emang dulu sebelum ber-KF itu yang paling berat itu apa Mbak? Yang diderita riwayat sakitnya sebelum ber-KF? Itu nggak ada penyakit yang gimana-gimana, nggak ada. Cuma yang paling berat memang badanku ini kayak gampang capek. Terus bangun tidur itu sakit semua. Terus bangun dari duduk itu berat badan itu. Untuk jalan itu rasanya kayak orang tua itu loh Mas. Jadi kayak berat gitu. Jadi aku sampai mikir, aku tuh kerjaanku banyak ya. Aku ada anak, ada suami. Aku tuh harus produktif gitu kan ya. Tapi kok badanku seperti ini gitu. Jadi aku tuh mikir terus di situ. Aku juga mikir pasti suamiku juga nggak suka punya istri penyakitan ya kan. Gitu. Jadi aku tuh mikir tapi nggak ada solusinya. Nah begitu aku ngelihat keto, kok bonusnya kok seperti yang aku pengen ya gitu ya sudah. Cobalah gitu. Dan itu jadi keheranan di lingkungan Mbak Wardah juga tuh. Sampai dijadiin postingan, aku tadi sempat lihat. Kok bisa ya Mbak Wardah itu ya kan udah bayi 2, mau ngurus suami, tapi kuat loh ya, nggak makan nasi padahal gitu. Ya itu kerennya di situ Mas. Jadi aku ngeliat orang-orang dulu yang biasanya kayak ngomongin aku ya, apa tuh kerja dikit aja sudah nggak kuat, kamu tuh umur masih muda tapi kok gitu sih, gitu banyak omongan seperti itu. Nah sekarang itu malah mereka tuh ya kayak melongo-melongo gitu Mas. Terus ya mereka terus apa ya berubah gitu, omongannya udah berubah semua gitu. Kuat ya sekarang ya gitu ya, gara-gara keto itu dia tuh gitu. Jadi mereka tuh juga sebenarnya mengakui gitu tapi nggak mau untuk menjalani gitu. Ya karena masih belum mau lepas. Kalau Mas Riza itu bagiannya Mas Riza tuh kalau suruh lepas. Ayo kalau mau sesuatu yang ini kan harus ada pengorbanan ya Mas ya, kan bilangnya gitu ya. Harus ada pengorbanan. Nah, kalau belum berani berkorban atau melepaskan kenyamanannya ya susah. Nah, gitu. Memang harus jadi kesadaran sendiri yang harus apa ya? Berjuang. Ya, Mas ya. Ya, betul. Apalagi ya, ini faktanya kan Mbak Wardah melahirkan di kondisi yang boleh dibilang bukan zona yang dipilih banyak orang, bukan yang dipilih wanita, ya. Sudah 40 tahun dan berapa Mbak? 49 tahun kemarin itu. Tuh. Yang terakhir itu. Coba. Melahirkan 48 tahun hamil. Yang kedua. Itu loh. Orang berburu apa maksudnya? Berlomba-lomba supaya sebelum umur 30 sudah menikah. Ya kan? Supaya ternyata masih banyak waktu kalau kita bisa ya. Nah, itu loh. Banyak juga rumah sakit yang sekarang mulai ngerti sama keto itu. Jadi kemarin sempat didukung juga tuh sama rumah sakit soal makanannya istri. Jadi kita cerita mulai dari obatnya jangan yang ada gula ya, kalau bisa ya suntiknya seperti ini, itu diperhatikan juga sih sama mereka. Wah, keren. Di Malang itu ya? Di Malang. Wah, keren. Dapat banyak kemudahan, alhamdulillah. Jadi makanannya nggak ada makanan nasi atau bubur atau apa, nggak ada. Ya makanannya ya ikan-ikanan aja sama dia. Ikan, ayam, tahu, tempe. Dikasih sayur, tempe, tahu gitu. Oh, iya. Waduh. Ini lucunya. Jadi akhirnya bagus juga sih. Jadi sebenarnya banyak juga dokter mungkin yang sudah mengerti sama keto. Jadi mereka kita cerita pun mereka juga ada yang sudah tahu, meskipun ada juga yang nggak mau tahu gitu. Ada juga itu ya pengalaman ya.
Ada malah dimarahin sama ini, kekurangan ini nggak boleh gitu. Waduh, ini nggak bisa ngomong deh kita. Ya medis, saya nggak punya medis. Kalau udah gitu udah iyain aja sudah. Setelah itu terserah kita. Nggak kita beri lagi. Ya, kita beri lagi. Iya benar. Nggak keren itu dokternya. Terserah kita tadi bawah. Aku cuma ngelanjutin. Aduh. Nah, jadi ini sekarang boleh dibilang satu keluarga. Nah, ini kabarnya keluarga besar gimana nih melihat transformasinya? Adakah yang tertarik, mulai tanya-tanya, entah itu adik, kakak, atau mertua mungkin? Monggo, Mbak. Nggak, ya pastinya mereka semua ya ngomel, nggak ada yang tertarik gitu ya. Kalau aku sih nggak mikirin apa kata mereka lah, kan ini tubuhku ya, aku yang ngerasain. Adikmu nanya-nanya sempat sedikit. Ya cuma ya mungkin sebatas tanya-tanya aja mungkin, tapi ya ya cuma itu aja. Iya. Kalau misalnya aku tawarin gitu, enggak lah ya gitu. Males kan nawarin lagi. Aku pikir biar mereka ngelihat perubahan kita sendiri, terus mereka ada kemauan sendiri, itu aku lebih enteng, lebih suka ya, nggak usah maksa-maksa lah gitu. Jadi di mata mereka itu keto ini masih hal yang masih tinggi, budget tinggi, mahal kata dia. Ya, itu di pemikiran mereka seperti itu. Iya. Kita mau nguraikan satu-satu masih debatnya terlalu panjang lah gitu kan. Kalau sudah masalah omongan itu diam dulu deh gitu. Mereka berpikiran itu mahal gitu. Keto ini mahal kata dia. Padahal lo budget itu juga bisa gitu kan. Padahal kalau mau dibandingin secara data jauh lebih ini ya. Kalau dihitung-hitung ya jauh lebih ini. Saya bilang tadi, saya merasa nggak sering merasa lapar jadinya. Di situ udah banyak bisa mengurangin jatah jajannya tiap hari kan. Yang sehari makan bisa 4 kali atau itu semua. Cukup dengan air putih, air garam, udah cukup sudah itu. Sekalinya satu kali malam aja juga sudah bisa gitu kan. Nggak ada masalah gitu. Yang nutrisi tinggi ya, ibaratnya. Justru yang dimakan kan akhirnya kan barang yang bukan sampah lah istilahnya kan, yang masuk memang diserap sama tubuh gitu. Betul. Jadi masih banyak yang berpikiran seperti itu. Ini mahal. Terus yang kedua, mereka ya maklum lah, mulai dari sekian lama orang Indonesia dibilangnya kan orang yang nasi ya, maunya butuhnya nasi untuk tenaga. Itu yang di pikiran mereka seperti itu masih. Iya. Gitu. Ibu saya juga sama. Masih sampai sekarang. Iya, ini masih sampai kalau sekarang mamanya dia kan memang menentang gitu ya. Jadi begitu dia keto, dia langsung kayak bisik-bisik gitu di dalam segala gitu. Aku pura-pura nggak dengar Mas, padahal aku di depan gitu. Kan keras ya ibu-ibu tuh biasanya. Ngapain kamu gitu? Iya. Nah gitu. Aduh susah nih nyuguhin kamu nih, nggak ada ini, nggak bisa ini, nggak bisa itu katanya gitu. Nggak bisa itu, nggak bisa, susah. Air putih aja cukup sudah. Aku ngomel dalam hati, aku tuh kesini bukan mau makan gitu kan. Kesini mau kangen-kangenan, pikirku gitu. Cuma ya aku tahan soalnya namanya mertua ya. Iya. Itu pengalaman yang ini selama ini. Jadi keluarga masih belum ada yang mau ngikutin sampai sekarang. Iya. Pernah datang ke rumah nih, keluarga dari istri datang ke rumah silaturahmi ke sini, disuguhin lah menu kita. Kue-kue itulah segala macem. Mereka macam-macam lah, mau difotoin satu-satu jadi lucu semua sebenarnya sih. Tapi habis gitu
pada ketakutan nggak mau ke rumah kita lagi, takut disuguhin kue keto katanya. Kan secara rasa kan enak loh ya. Aku waktu itu pas pertama kali bikin Mas, jadi nggak rasanya ajaib gitu kan. Oh gitu. Iya, terus sampai sekarang mereka takut ke rumah, takut disuguhin kue keto. Aku bilang kue keto tuh mahal ya. Jadi kue keto tuh kalau nggak mau khusus buat kita aja, karena itu barang mahal. Aku kasih yang murah-murah aja. Mahal dalam artian jarang di pasaran, nggak ada di luar. Harganya juga mahal gitu. Kalau nggak mau ya emang buat kita mahal ya loh itu gitu. Kamu aku kasih yang murah-murah aja. ini aku baru nemu nih karakternya belak-belakan. Nah, habis kadang-kadang tuh apa ya? Ya karena mereka belum mengerti gitu loh. Kalau udah ngomongin gitu biasanya mereka langsung kayak terbuka gitu pikirannya. Oh iya sih mahal ya, butter mahal, whipped cream mahal semua loh itu gitu. Baru mikir mereka gitu. Sebelumnya kan mereka mikirnya itu tuh makanannya ajaib semua, nggak enak semua gitu-gitu. belum tahu apa enaknya bakso gitu yang full. Liganya tuh masih belum bisa menikmati, wajar ya. Iya. Kalau pemakan karbo itu kadang memang masih belum bisa langsung gitu untuk menikmati makanan keto. Kalau udah keto biasanya lebih bisa adaptasi sama rasa-rasa itu ya Mas ya. Keren. Ini tadi sempat Mas Riza kan nyebutin sempat ngalamin pre-eklam tadi ya. Boleh dong diceritain dong dari sisi Mbak Wardah waktu itu hamil 8 bulan. Apa yang terjadi waktu itu? Di 2016 dikasih kesempatan untuk hamil. Usia Mbak Wardah waktu itu 44 tahun. 44 ya. Di kandungan usia 3 bulan mulai ada gejala tuh sesak napas. Kita nggak ngerti permasalahannya apa, masuk rumah sakit lah itu, ternyata dia bilang tensi tinggi. Padahal nggak pernah ada hipertensi dari awal sebelumnya gitu. Tinggi. Terus oksigen, dikasih obat segala macam, 1 hari nginep, selesai pulang. Jadi saya setiap hari mesti sedia oksigen. Waktu itu, yang kalengan itu. Setiap hari sedia itu. Soalnya kalau udah tensinya tinggi, terus sesak napas gitu Mas. Langsung. Itu berjalan terus tuh, usia 3 bulan masuk rumah sakit. Usia kandungan 5 bulan ngamar sekian lama ya waktu itu, seminggu lebih. Sempat ngamar. Terus gitu. Jadi setiap malam jam 12-an tuh bergejolak tuh. Mulai muncul gitu ya. Janinnya sendiri juga ngerasa stres juga ya, karena tensi tinggi, otomatis dia kan nggak nyaman. Iya, tercermin di situ, betul. Iya, jadi gerakannya yang bukan main jadinya. Berasa, dokter tuh bilang di waktu kandungan 5 bulan, itu udah bilang waktu seminggu tuh masuk rumah sakit ngamar, usia kandungan 8 bulan dikeluarkan ya, karena perjuangannya itu salah satu dipilihnya, mau ibunya atau janinnya. Waktu itu kan akhirnya ya sudah nurut aja apa kata dokter, mau 7 bulan mau 8 bulan nggak apa-apa, saya bilang. Itu perjuangannya bukan main buat istri saya. Pas usia kandungan 8 bulan ditunggu-tunggu itu, ternyata ya udah ngerasa perutnya nyeri duluan, gerakan bayi yang bukan main tiba-tiba hilang gerakannya. Saya bawa ke rumah sakit tapi udah nggak telat lah, nggak selamatkan si janin, sudah meninggal. Itu perjuangan dia pada waktu masih karbo dulu. Jadi ini bukan masalah di karbo atau ininya sebenarnya gitu. Cuman waktu dokter ngasih support, lah hamil aja lagi lah, nggak apa-apa kok kayaknya. Ini masalahnya di janin bawaannya. Kayaknya bukan juga dari janin bawaannya kalau menurut saya. Karena hal-hal itu kan medis pasti ada bawaan lain-lain gitu kan.
Iya, entah iya. apa gitu. Setelah dilahirkan masih urusan sama jantungnya istri, karena waktu terakhir tensinya sampai 200 lebih, banyak 100 sekian Wih. gitu. Oh. Cuman si istri nggak ngerasain apa-apa, sakit kepala enggak gitu, nggak ngerasain apa-apa. Nah, si dokter takutnya di jantungnya bermasalah, akhirnya berobat tuh rutin di dokter jantung. Setelah 1 bulan dia mulai kenal keto, dia coba keto, lepasin deh yang namanya dokter apa ini gitu. Saya ngerasa lebih enak setelah keto waktu itu. Ya udah, lepas 2016 berjalan waktu 2016 ya waktu itu ya. 2016 berjalan waktu, 2018 hamil lagi itu. Anak yang laki. Aman selama itu, nggak ada permasalahan mulai kandungan pertama, kedua, ketiga, usia 5 bulan, usia 7 bulan, aman terus, alhamdulillah. Nggak ada permasalahan sama sekali. Kita pakai dokter yang sama, tapi kita sudah cerita di situ bahwa ini melakukan seperti ini, sekarang keto, nggak makan karbo, nggak makan gula. Jadi setiap dikasih vitamin dia nggak cocok, pasti ada selaput gulanya. Biasanya ada ada vitamin kan biasanya seperti itu. Ngomonglah ke dokternya, ada nggak yang nggak pakai ini gitu, dikasih lagi yang yang generik, berarti yang ini berarti yang paling murah nih. Ya nggak apa-apa, saya bilang gitu, yang penting kan diterap sama dia gitu. Tapi dikumpulin sampai sekarang banyak tuh vitamin dia hamil tuh, nggak pernah diminum juga. Jadi selama hamil nggak ada minum ini minum itu, ya minum ya cuman ngelakuin ketonya dia aja gitu. Ya Jadi alhamdulillah sih normal juga, berat jantungnya normal. Jadi dulu sebelum KF itu yang kejadian itu masih belum KF itu ya, yang Masih belum, masih preeklamsia masih belum. Dulu memang susah tidur Mbak Wardah dulu. Iya, dulu susah tidur saya. Oh, gitu ya. Ya, Biasanya kalau tensinya 200 itu gimana? Iya loh. Oh iya, sampai pernah tensi 225 loh Mas. 225 saya ini, per 100 sekian lah gitu waktu itu, lupa saya. waktu preeklamsia itu. Oh iya, itu udah ada janin kan, badannya juga stresnya berlipat-lipat, ditambah kurang tidur, aduh. Berat. Tensi itu paling rendah tuh 160, nggak turun-turun. 140 tuh udah seneng banget aku, tapi harusnya kan nggak boleh segitu ya. Iya, harus 100-120 kan biasanya. 120. Nah, waktu yang hamil setelah dia keto, hamil di 2018, normal terus tuh. Nah, itu. Kita buka sejarahnya, ini dulu begini. Ini sekarang begini. Jadi dengan dokter yang sama kan akhirnya. Dia buka. Dokternya geleng-geleng juga, di usia sekian masih nyoba-nyoba nih dengan hamil. Dokternya sampai bilang, Mbak Wardah sakti ya gitu. Sakti. Akhirnya dia mau lah ngikutin. Nah, sejak itu rumah sakit itu mau dengerin kita bahwa kita nggak makan ini, penjelasan kita bukan alergi sama obat, tapi kita menghindari yang adanya ini. Saya jelaskan semua, istri jelaskan waktu itu. Padahal saya belum keto waktu itu. Saya dukung dia. Saya ngomong sama bagian gizi, kan ada tuh bagian gizi di rumah sakit waktu masuk. Saya bilang kalau masuk sini tolong yang ini, pasien ini jangan dikasih ini gitu. Iya. Sama mereka, ngikutin lah mereka. Mau dengan sejarah awal, dengan sejarah kedua, reportnya mereka kan bisa baca gitu kan. Sekarang dia ngelakuin ini, sekarang ternyata begini gitu. Jadi dijalani juga sama dia. Keren. Lahir ketiga ini sama, di dokter yang sama, di rumah sakit yang sama. Sudah ada reportnya sama mereka gitu. Jadi kita ngomong sekali sudah tahu mereka. Keren. Aduh, ceritanya seru banget. Jadi awalnya kan ya namanya
apa nggak sadar sebelum KF sempat ada momongan rencana sudah mau punya baby tapi ternyata tidak bisa ya kan. Terus jumpa lagi dan kebetulan juga ada ikhtiar KF, Mbak Warda juga memang kondisinya dulu obes ya berarti ya. Ya obes sih enggak ya. Cuman memang lebih gemuk lah. Cuman gampang capek yang tadi aku tangkap ya, gampang. Ngerasain seperti itulah. Berat badan sebelum keto itu 60, setelah melahirkan 63 gitu. Terus berhasil menurunkan itu cuma 60 aja, nggak bisa turun-turun lagi gitu. Jadi begitu. Padahal aku ini orangnya suka diet, Mas, suka harus langsing lah pokoknya gitu. Jadi begitu keto ya udahlah, aku nggak pikir-pikir panjang-panjang lagi karena aku pengen nurunin berat badan juga gitu. Iya. Nah ternyata sekalian, nah ibaratnya sembari ya udah ikhtiar lagi punya anak, dapat ya dan progresnya itu bisa jadi barometer yang luar biasa buat dokter di rumah sakit itu sampai geleng-geleng Pak Warda gitu. Betul. Nah tepatnya Mas Riza itu di momen apa yang sehingga mulai nerapin KF, terlepas tadi yang tadi sudah cerita ya karena penasaran gitu ya, terus awalnya tadi kan cuma sehari karena direcokin sama istri lah, ayo gitu. Tapi mungkin ada enggak momen karena melihat istri di momen yang seperti apa sehingga kok kayaknya mesti ini nih ibaratnya kan tadi kan soalnya suportif kan gitu. Jadi ngelihat istri ini energik itu nomor satu yang buat saya akhirnya tertarik. Bukan pengen coba lagi istilahnya. Saya tertarik gitu. Bukan mau coba, tapi saya mau ngerubah gaya hidup saya yang dulu. Nih nyoba nih, ini udah terbukti nih di depan mata saya sendiri nih. Ini orang bangun tidur nggak pakai AIOEO lah istilahnya. Kalau dulu kita bangun tidur masih pengennya dulu lah sambil inilah baru bangun tidur lah gitu. Lama lah prosesnya gitu. Butuh waktu menit lah istilahnya untuk bisa bangun tidur gitu. Kalau ini tak lihat itu kok bangun tidur terus bangun tidur aja gitu. Padahal dia semalam juga nyusuin anak. Dia tidurnya kurang, istilahnya seperti itulah. Di zaman dia waktu yang awal itu kan begitu. Tapi kok kayak energik aja. Ditawarin pakai pembantu juga nggak mau gitu. Nggak maunya semuanya. Nah itu nomor satu. Saya jadi berpikir kenapa saya nggak mau merubah gaya hidup saya gitu. Bukan coba ya. Kalau coba kan sudah pernah coba, sehari gagal gitu kan. Betul. Saya mau berubah gaya hidup saya. Di saat awal-awal pandemi, di situ saya mencobanya mulainya. Itu. Awal yang Delta tuh, kalau nggak salah awal Delta deh waktu itu. Oh, oke. Mulai berubah gaya hidup saya. Sempat jadi kunjingan tetangga dan teman-teman. Kok tambah kurus sih kamu gitu kan? Sakit apa kamu gitu? Nggak ada sakit apa-apa sih, saya bilang. Cuma tambah kurus, saya melakukan seperti ini, saya ceritain lah. Gitu. Ternyata analisa waktu itu sempat kan rame di dunia medis bahwa pemicu pengikat dari suatu penyakit itu ada gula. Betul. Saat itu saya udah nggak pakai gula gitu kan, saya udah melepas gula meskipun cuma baru berapa hari saya ngelepas gula gitu. Tapi beberapa hari itu memang drastis saya turun berat badan sih gitu, bukan hitungan bulan gitu. Jadi yang bikin saya tekad untuk masuk ke KF yaitu lihat istri saya, energiknya istri saya. Berarti jujur yang tadi dikhawatirkan Mbak Warda juga beneran ya terpikirkan sama Mas Riza ya. Tapi lebih ke kasihan, maksudnya aduh kasihan juga istriku ya kan ibaratnya gitu. Tapi di Mbak Warda juga terbebani loh, maksudnya aku nggak bisa penuh bertanggung jawab sebagai istri ya kan. Iya betul. Nah, kalau saya ini ngomongnya begini, kalau saya masih kargo dia masih nyiapin nasi, takutnya ngiming-ngiming juga tuh kan.
Kalau ngiming-ngiming sih enggak ya Mas. Saya tuh dari dulu tuh memang suka sama yang namanya diet ya. Jadi memang dari dulu udah kurang banget sama namanya nasi, cenderung nggak makan nasi gitu. Lain gitu kan. Cuma kok tega banget ya, aku nggak makan nasi loh, suruh bikinin nasi, kok tega banget gitu. Ini bukan makananku, ngapain aku suruh bikin, karena begitu. Kok ya bikin sendiri gitu, harus apa ya, punya hati sedikit lah gitu lah. Masa aku suruh bikin nasi, aku nggak ikut makan. Aduh. Ini bercandaan suami istri ya begini. Garam. Tapi memang ini salah satu semangat yang aku mau tularin dari episode yang spesial kayak gini, couple ya. Jadi ini biar semangat. Tapi ingat teman-teman juga mesti sadar bahwa itu nggak bisa dipaksain, ya kan? Ya, ini barusan tadi juga cerita Mbak Wardah juga menurut Mas Riza suaminya kan juga sudah ngomelin lah, ngerecokin lah, ayo KF, nah, akhirnya malah nggak sesuai kan, malah dapat dari dokternya, tuh ini kurang glukosa ini. Malah dimarahin sama dokter. Malah dimarahin dan ya untungnya sih ya tidak sampai berantem ya kan, cuman itu menunjukkan bahwa segala sesuatu yang kita paksakan menurut kita baik, menurut sisi kita baik, tapi belum tentu waktunya baik di pihak sananya. Nah itu, jadi kita harus percayalah suatu saat itu ada waktunya dari Tuhan yang terbaik. Gila, itu. Betul. Kalau Mbak Wardah udah denger kayak gini dari Mas Riza kan, aku itu tertarik karena satu lihat kamu, wah itu udah rasanya. Aku tuh yang herannya itu kan gini Mas ya, kalau misalnya aku ke mall ya, kan aku ini perempuan ya, aku ini ke mall gitu, itu yang disuruh gendong anak-anak itu aku, padahal dia kan cowok ya, bapak ya, dia tuh nggak pernah suruh gendong-gendong gitu. Jadi kalau ke mall tuh sukaannya ribut kita soal itu aja gitu. Lah aku suruh gendong anak dari awal sampai akhir. Kalau nggak gitu ribet-ribet, ya sudah. Kadang-kadang kalau pengen ke mall ya aku harus gendong, gitu, karena dia sendiri nggak kuat gitu. Jadi aku tuh ya Allah apa tuh masa cowok ya imam gitu loh. Ais. Sekarang gendong loh Mas. Sekarang gendong. Iya, sekarang makanya aku bersyukur banget dia tuh mau keto gitu. Bersyukur banget. Alhamdulillah. Gini Mas Riza juga bisa membahagiakan dengan caranya loh. Gimana? Sekarang keren Mas, Masya Allah. Bisa diajarkan lah. Kalau dulu aku, sekarang dia udah bisa lah. Alhamdulillah. Bisa jadi partner yang keren. Memang di mana-mana sebelum menuai itu ada menabur dulu Mbak Wardah. Nah, iya betul. Itu pasti nggak ada ceritanya menabur sambil nyanyi-nyanyi, pasti bercucuran air mata, Mbak. Iya benar. Nah, iya benar. Kalau yang bernyanyi-nyanyi sampai bersorak-sorai itu menuainya. Pada saat gitu. Wah, keren. Sekarang satu nih Mas. Kunjingannya dia nih. Ayo dong angkat beban dong. Ayo dong angkat beban. Tak bilang, nanti angkat beban Mbak Wardahnya yang tak angkat sendiri. Aku angkat kamu aja gitu katanya. Jangan diposting. Jangan diposting. Ya, nggak boleh ya. Kakak tabung gas aja diposting. Kunjungannya di situ. Tak bilang ada targetnya nanti. Jangan diributin, nanti satu saat pasti saya jalan, dia bilang gitu. Mas Riza lagi latihan ngangkat sepeda dulu. Iya. Tergantung sekarang sepedanya, nggak pernah kepake. Aduh, keren. Aduh. Nah, ini mungkin terakhir ini sedikit pas ya.
apa yang paling berkesan ya kalau tadi aku sempat tangkap ya, maksudnya kalau Mbak Wardah kan memang ada berkat Baby Keto 2, kemudian Mas Riza sekarang jadi lebih. Tapi kalau boleh dirangkum nih, kita mau tahu sebenarnya yang membuat KF itu berkesan sehingga kalau sekarang kalau aku lihat bahasa tubuhnya, raut wajahnya sih kayaknya udah nggak mau peduli sama omongan orang lain. Bulian itu udah dicuekin lah ibaratnya. Mau dibilangin bahaya nggak bahaya bodoh amat ibaratnya. Tapi kalau mau dirangkum apa yang paling berkesan dari KF buat Mbak Mas Riza sama Mbak Wardah? Ya, yang paling berkesan di KF terutama gaya hidup ini bisa merubah sistem metabolisme tubuh saya, tubuh istri. Yang tadinya ada segala macam problem jadi hilang problem itu. Nomor 2, saya jadi lebih kuat mental dengan adanya gaya hidup ini. Meskipun dibully orang segala macam, saya bisa milah mana yang baik, mana yang enggak. Mana yang perlu saya jawab, mana yang enggak. Jadi mental saya juga akhirnya kebantu juga, bisa nih. Nggak perlu emosi lah ngadepin yang seperti itu, nggak perlu beginilah, nggak perlu begitu. Kalau masih bisa dijelaskan, kita jelaskan. Kalau enggak. Itu yang bisa membuat saya perubahan di diri saya sama istri saya gitu. Yang ketiga, yang pasti saya ngerasa nyaman dengan gaya hidup sekarang. Nyaman dalam artian saya nggak ngerasa terganggu dengan aktivitas tiap hari. Jadi bisa lebih mengatur pola sendiri, mau tidur itu kapan, mau makan itu kapan, mau puasa seperti apa, itu ada semua jalur-jalurnya. Ada itu nggak maksudnya nggak bisa nggak ganggu aktivitas lah dengan adanya seperti itu gitu. Jadi dengan KF saya bisa lebih merasa sehat, merasa energi, itu yang paling berkesan buat saya. Gitu ya. Kalau tadi aku tertarik yang nomor 2, mental lebih tenang, lebih bisa lebih kalem. Kalau dulu emosional. Oh iyalah. Oh iya? Iya. Dulu pakai mobil segala macam nyetir, ada yang gangguin dikit gitu, makanya jangan dong itu yang istri yang begitu, udahlah gitu. Kalau sekarang lah biarin deh gitu, ganggu biarin deh gitu. Apa semua orang mau diajak berantem? Aku kan jadi ketar-ketir di jalan. jadi saya dengan bulian kan ngelatih juga ya. Ngapain kamu begitu, ini gini loh, ini begitu. Omongan-omongan seperti itu kan jadi saya bisa ngeredam, nggak perlu saya jawab yang kayak gini, ya perlu yang ini gitu. Itu latihan mental saya di sini. Dahsyat. Mas, aku lihat pandangan matanya Mbak Wardah waktu Mas ngomong gitu berpindar-pindar loh. Bakal dapat hadiah ntar malam nih Mas. Aku setelah dia keto Mas, setelah dia keto tuh aku tuh suka curi-curi pandang ngelihat dia gitu. Soalnya kok makin gitu lah Mas. Alah. Sensornya 17 tahun ke atas. Ya, memang suka. Padahal belum angkat beban. Nanti kalau udah angkat beban kan tambah kelepek-kelepek saya ya Mas. Didetailin lagi sama Mbak Wardah. Nah iya, didetailin lagi. Semangat ya. Iya, harus semangat. Tapi memang ya inilah sisi lebihnya kalau couple ya kan. Cuman ya teman-teman nggak usah berkecil hati ya kan. Walaupun belum, mungkin pasangannya belum bisa atau gimana, nggak usah berkecil hati ya kan. Ya, Mas Riza aja yang baru 7 bulan aja bisa keep up ya kan. Masih OTW
Oke. progres itu pun juga sudah terlihat luar biasa di mata istrinya Mbak Wardah ya kan. Jadi ya teman-teman yang punya couple, punya kerinduan tetap aja semangat ya, jadikan diri sebagai living proof ya. Jangan stres ya kan. Harus terlihat enjoy. Kan enggak lucu kita mau kasih contoh tapi terlihatnya aku lihat kamu stres itu jalanin pola hidupnya enggak. Energi seperti Mbak Wardah ya. Lah, Dilihatnya, oh ini kok semakin energik. nah, ya kan? Yang utama lagi satu, doain terus pasangannya supaya mau. Nah, betul. Karena sisi apa impresi itu memang kita cuman bisa doakan ya kan. Iya, betul. Dan kalau nanti sesuai sama rencananya, nggak usah takut. Yang di atas akan segera jawab, gitu aja. Ya. Betul. Gitu, aduh keren banget. Oke, nggak terasa sudah hampir 1 jam ya. Boleh dong, Mbak Riza atau Mbak Wardah kasih closing statement ya kan, untuk berupa pesan, kesan atau kata-kata penyemangat buat teman-teman yang nanti menyimak rekaman video ini. Silakan Mas. Kamu apa aku? Ya, boleh. Pesan kita nih buat penyemangat teman-teman yang lain. Tampil selalu sehat itu lebih bagus. Jalanin gaya hidup yang membawa kesehatan itu sangat bagus. Kalau kita ngerasa capek tapi dilihat orang kok tetap energik, itu semakin bagus dilihat orang. Jadi gaya-gaya hidup seperti ini yang dirindukan banyak orang sebenarnya, meskipun dia belum bisa masuk ke dalam gaya hidup yang bisa membawa itu. Contoh yang seperti itu lalu tonjolkan lah untuk teman-teman yang memang masih keluarga belum bisa mengikuti. Itu pesan yang paling bagus buat dari saya. Sebenarnya gaya hidup ini adalah gaya hidup yang tepat, karena banyak medis yang menilai di gaya hidup keto ini sebenarnya banyak makanan-makanan yang dihindari itu adalah penyebab-penyebab terkumpulnya penyakit. Gitu. Keren, dalam. Kalau yang mau dengerin harus ngulang ini, kalau enggak dapet. Tapi dalam. Ini dari Mas Riza baru 7 bulan. Mbak Wardah, monggo Mbak Wardah, silakan. Kalau dari saya ya, hidup sehat, happy itu penting, ya kan? Supaya kita itu bisa lebih produktif gitu. Kalau orang makan karbo mereka bilang badannya sehat gitu ya, mereka harus harus lihat, dengerin bahasa tubuh sendiri gitu. Kalau bangun tidur masih terasa sakit semua, capek semua, itu ciri udah nggak sehat gitu. Jadi kalau kita udah jalanin gaya hidup gitu ini, kita akan merasakan kesehatan yang sebenarnya gitu. Yang orang karbo yang nggak bisa ngerasain gitu. Kalau udah ngerasain pasti udah nggak bisa move on gitu. itu menggoda banget, susah move on. Aku coba terusin aja, mau susah move on, nah tirulah Mbak Wardah sama Mas Riza. Mereka move on loh, susah. Keren. Terima kasih sharingnya Mbak Wardah, Mas Riza ya.
ya tetap menjadi inspirasi, terutama nanti kalau banyak couple yang galau, ya kan. Moga-moga nanti bisa diberikan suatu penyemangat, ya kan. Kata-kata tadi juga bisa menyemangati bahwa tidak ada yang mustahil, ya. Di usia Mbak Wardah yang sudah terakhir udah 49, kemarin melahirkan aja masih bisa, ya kan. Itu sesuatu yang wow gitu kan, mind blowing, ya. Ya enggak bilang semua orang bisa sih, tapi ya tergantung, balik lagi sudut pandang kita, pola pikir kita seperti apa. Kalau kitanya nggak yakin, ya itu juga nggak akan terjadi. Tapi kalau kita yakin, kita beri ikhtiar, kita serahkan kesempurnaan hasilnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, nah, itu kemungkinannya tidak akan mustahil, pasti bisa. Tinggal tunggu waktunya aja, ya kan? Kita beriman atau tidak, kan gitu. Wah, keren. Aduh, super kali ini episode-nya, couple-nya rame. Oke, ada lagi mungkin Mas Riza tambahin? Cukuplah, saya terima kasih nih sudah diundang. Sama. Iya. Jadi keluarga pilihan buat Mas Bobi juga sangat seneng nih. Aku juga dapat kado ini, soalnya nggak tahu kalau ternyata Mas Riza ini suaminya Mbak Wardah. Ya, ternyata suami. Wah, sekalian deh couple gitu, udah selesai. Oke, thank you ya Mas ya. Thank you juga Mbak Wardah. Sama-sama Mas. Teman, waktu juga yang membatasi, tapi pastinya setiap testimoni tidak ada yang pernah akan berhenti mengalir dari teman-teman yang sudah menjalankan ketobat, baik itu warrior ataupun nakes. Jadi teman-teman harus lebih yakin ya, atau tidaknya ya keputusan ada di tangan teman-teman. Tidak ada yang mengambil itu ya. Mau yakin seyakin-yakinnya, mau seperti apa ya teman-teman tentukan sendiri. Tapi testimoni aku mengalir ya. Testimoni akan terus mengalir, tidak akan pernah berhenti. Jadi pastikan teman-teman bisa ambil bagian dan tentukan timeline mulai dari kapan ya. Karena ya itu tadi, kita akan sama-sama jadi saksi sejarah bahwa inilah luar biasanya ketosis, biologi metabolisme manusia yang sudah lama terlupakan dan sudah banyak ya, baik itu warrior nakes. Jangan lupa simak lanjut di episode berikutnya. Sampai jumpa dan dadah.